Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bosan Hidup. Saudara tentu sudah sering dengar ya kata ini ya, bosan hidup. Saya ambil sebuah atau dua buah cerita. Pertama, saudara pernah lihat mungkin di video, di TV, ada orang berjalan di atas tali tanpa penyelamat, tanpa pengaman. Pernah lihat ya? Nah, satu ketika ada tali yang dibentangkan dari satu gedung ke gedung yang lain, dan tingginya kurang lebih 200 meter dari tanah. 200 meter. Kemudian, banyak orang menonton, kira-kira siapa yang akan melewati. Karena itu kan ngeri-ngeri sedap ya saudara ya. Kalau dia jatuh, udah almarhum. Nah kemudian pembawa acara bilang begini, kami mengundang, kami menantang. Siapa yang berani berjalan dari ujung ke ujung dengan selamat, maka akan mendapat 10 miliar rupiah. Semua orang saling pandang, siapa ya, siapa ya, siapa ya. Tiba-tiba ada seorang bilang ke temannya, saya mau coba kan. Dia bilang, saya mau coba. Hadiahnya 10 miliar. Apa kata temannya? Lu udah bosan hidup ya? Itu. Temannya bilang, lu udah bosan hidup ya? Maksudnya apa saudara? Dia tahu ini temannya ini kan nggak pernah. Satu, jadi bukan ahli. Kedua, itu berbahaya. Taruhannya apa? Nyawa. Jadi langsung dia bilang, lu bosan hidup ya? Demi 10 miliar dia mau berani menjalani. Komentar dari temannya langsung, lu bosan hidup ya? Artinya apa saudara? Kata bosan hidup itu artinya apa? Cari mati gitu kan. Cari mati. Nah yang kedua, ada pertandingan tinju. Petinju kelas berat, kemudian penonton ditantang. Ayo, siapa yang mau naik ring? Yang bisa mengalahkan petinju ini dapat 1 miliar. Petinju ini petinju profesional. Dari tubuhnya udah kelihatan beda antara seorang petinju yang memang profesional dengan saya misalnya, gitu ya. Beda. Nah, yuk, siapa yang berani maju? Siapa tahu ada petinju kan. Nah, jajal. Gak ada yang berani. Tiba-tiba ada orang bilang, saya mau naik ke atas. Orang yang tidak pernah bertinju, orang yang nggak pernah berkelahi, orang tidak pernah punya keahlian bela diri, tapi tergiur dengan 1 miliar, dia bilang, saya mau naik. Kebetulan dia ngomongnya sama orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Lu bosan hidup. Artinya apa? Sama kan? Cari mati kan? Melawan petinju profesional. Jangankan 3 ronde. Mungkin 1 ronde pun nggak selesai ya. Itu naik. Boom. KO. Bosan hidup. Apa artinya saudara? Mulai dengan kata bosan. Saudara tahu apa makanan kesukaan saya? Hah? Kacang. Oke, itu ngemil. Makanan kesukaan saya apa? Chinese food. Ya, itu macam-macam Chinese food. Ya. Apa makanan kesukaan saya? Istri saya pasti tahu. Yang lain mungkin nebak-nebak gitu ya. Nah, istri saya pasti tahu. Apa, Mam? Udang dan pete. Oh, dimasak jadi sambal. Udah dah itu paling suka saya. Ya, paling suka. Istri saya tahu. Tapi hari ini dia masak udang pete. Besok saya makan udang pete. Lusa saya makan udang pete. Berikutnya lagi udang pete. Dari enak menjadi enak.
Kenapa? Pasti saya akan ngomong, aduh, Mam, apa? Bosan. Bosan adalah sesuatu perasaan yang tidak enak karena terlalu sering. Nah, itu bosan. Ya, seenak-enaknya makanan yang kita suka, tapi itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, membuat orang menjadi bosan. Oke. Kata bosan artinya atau mewakili kata tidak enak. Itu kata bosan. Tidak enak, tidak nyaman. Itu kata bosan. Nggak ada orang bilang bosan, kemudian dia makan. Nggak ada. Saudara pernah ke Pangandaran? Pernah ya? Berapa kali? Ada bosan nggak ke Pangandaran? Pangandaran lagi, Pangandaran lagi. Ada nggak bosannya? Saya rasa tidak ada. Kalau datang ke sana 6 bulan, 1 tahun, nggak akan bosan. Nggak akan. Pangandaran yuk, yuk. Kenapa? Nah, terakhir 1 tahun lalu. Tapi coba saudara pergi ke Pangandaran. Hari ini ke Pangandaran. Minggu depan ke Pangandaran. Minggu depan lagi ke Pangandaran. Bulan depan lagi ke Pangandaran. Begitu diajak ke Pangandaran lagi yuk. Apa kata saudara? Bosan. Situ lagi, situ lagi, situ lagi, situ lagi. Ke Pangandaran enak nggak? Enak. Tapi terlalu sering, mulai kata bosan muncul. Apalagi kalau di kata bosan itu ditambah dengan hidup. Bosan, hidup. Wah, ini udah bahaya. Ini bahaya. Saya nggak tahu, apakah saudara pernah nggak mengalami bosan? Pasti pernah. Bosan. Tapi pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami bosan hidup? Hati-hati. Hati-hati. Ada orang yang nggak pernah menyadari, ya, ternyata dia sudah bosan hidup, bahaya. Nah, mengenai bosan hidup ini, saudara, saya ingin mengingatkan, bosan hidup ini suatu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, ya. Ini bisa dialami oleh siapa saja. Pengusaha bisa bosan hidup? Bisa. Pejabat bisa bosan hidup? Bisa. Siapa lagi? Politisi bisa bosan hidup? Bisa. Orang Kristen bisa nggak bosan hidup? Ayo, saya kan Kristen. Mana mungkin saya bosan hidup? Saya mau sampaikan saudara, firman Tuhan kita akan baca. Seorang nabi pun bisa bosan hidup. Ini bahaya. Ayo, kita buka 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Ayatnya yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat keempat. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Apa yang terjadi? Elia minta mati. Ya, ini orang udah bosan hidup. Hidup itu enak nggak, saudara? Enak bagi yang merasa enak. Tapi nggak enak bagi orang yang hidupnya tidak enak. Nah, Elia sampai pada satu titik, satu kondisi, dia bilang, cukup, enough is enough. Sekarang ini ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kejadiannya begini, saudara. Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, membunuhnya. Kemudian Isabel marah, dan Isabel mengeluarkan ancaman. Nah, kalau dengar kata ancaman, sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan? Awas ya, nanti kalau kamu nakal,
kamu nggak akan dikasih hadiah. Itu masih enak dengarnya, saudara. Awas ya, kalau kamu nakal, kamu tidak akan dikasih hadiah. Ya paling tidak dapat hadiah. Tapi kalau kalimatnya begini, awas ya, kalau kamu nakal, tanganmu dipotong. Nah, itu kan ngeri, saudara ya. Tanganmu dipotong. Nah, itu kan ngeri. Nggak punya jari aja gimana rasanya, apalagi nggak punya tangan. Nah, Elia diancam akan dibunuh. Nah, coba kita lihat ayat 2. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Ini nih, Elia dengar ini, ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka yang udah mati. Nah, ini ancamannya apa, saudara? Bukan uang, bukan kendaraan, bukan rumah, tapi ancamannya adalah nyawa. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi? Ayat 3. Maka takutlah ia. Siapa yang takut? Elia. Siapa itu Elia? Nabi. Mana lebih hebat Elia dengan kita? Ayo. Kita udah pernah jadi nabi? Belum. Tapi Nabi Elia di sini dikatakan, maka takutlah ia. Saudara, orang kalau mengalami ketakutan, dia pasti akan mengalami tahap berikutnya apa? Bosan hidup. Udah nggak punya gairah, nggak punya semangat untuk hidup, pengennya apa? Pengen mati. Bahaya. Hati-hati. Hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Siapa aja bisa mengalami bosan hidup. Termasuk Nabi. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa penyebab orang bosan hidup, saudara? Yang pertama, ketakutan. Seperti yang dialami oleh Elia. Takut apa? Takut miskin. Saudara takut nggak miskin? Saya nggak takut miskin. Ada orang bilang, saya tidak takut mati. Pernah dengar kata-kata gitu? Kan ada pasukan berani mati gitu. Bagus nggak kalau orang nggak takut mati? Yang bagus itu berani hidup, saudara. Bukan berani mati. Mati udah selesai gitu ya. Enggak. Dalam kesulitan apapun jangan pernah takut. Kita harus berani hidup dan berani menjalani kehidupan. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kesulitan. Itu yang hebat, yang bagus. Karena ketakutan itu membuat kita nggak berdaya. Ketakutan kita membuat kita nggak bisa berpikir. Takut miskin, takut menderita, takut masa depan suram, takut apa lagi? Takut ancaman, segala macam. Takut, takut, dan takut. Ketakutan itu membuat juga seluruh tubuh kita ini tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya apa? Orang yang takut itu kesehatannya terganggu. Yang paling celaka orang yang takut, pikirannya terganggu. Ini celaka. Kalau pikiran sudah terganggu, maka apapun yang dilakukan pasti salah. Hati-hati, saudara. Kalau saudara punya rasa takut, lama-kelamaan bosan hidup itu akan datang kepada kita. Apalagi yang kedua, penyebab orang bisa terhinggap oleh bosan hidup. Yang kedua, dia nggak tahu makna hidupnya. Dia bilang, hidup dengan mati sama aja lah. Apa bedanya sih? Nah, ada pertanyaan begini. Ini menggelitik. Saudara pengen ke surga? Pengen ya? Kenapa pengen ke surga? Surga itu indah. Surga itu tempat begini begitu ya. Betul? Jadi pengen? Pengen. So, sekarang yuk pakai ke sana. Jangan dulu. Ntar dulu. Katanya pengen ke surga. Kenapa? Karena begini gini. Ayo sekarang. Jangan dulu. Orang yang tahu makna hidup, arti hidup,
dia akan betul-betul menghargai kehidupan itu. Kita buka Filipi 1 ayat 21. Filipi pasal 1 Filipi pasal 1 ayat 21. Yang pertama, orang bisa bosan hidup karena ketakutan melanda menguasai dia. Jadi dia nggak berasa lagi butuh hidup dan nggak mau hidup lah. Kenapa? Takut melulu, bosan hidup. Yang kedua, tidak tahu, tidak paham akan arti atau makna hidupnya. Kita baca Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jangan langsung lompat ke bagian akhirnya. Kan tuh firman Tuhan bilang, mati kan keuntungan. Jadi udah bosan dulu, mati aja lah. Ya tunggu dulu. Kalau belum saatnya Anda mati, terus Anda milih untuk mati, nanti ketemu dengan Yesus enggak? Enggak bakal. Dulu di Bandung ya, ada seorang ibu membunuh 2 orang anaknya di Margahayu. Ibu kandung membunuh 2 anaknya. Kenapa? Karena hidup mereka miskin. Hidup mereka miskin. Anaknya minta ini, nggak bisa dibeliin. Anaknya minta itu, nggak bisa dibeliin. Nggak usah mainan yang robot-robotan yang harganya mahal. Nggak usah sepeda-sepedaan yang harganya mahal. Es lewat, cendol lewat, nggak bisa beli. Kasihan ya saudara. Kan banyak ibu-ibu bilang daripada anak saya sakit, mending saya dah yang sakit. Jarang bapak-bapak yang ngomong gitu ya. Ibu-ibu biasanya ngomong gitu ya. Bapak-bapaknya, kenapa? Udah ini mana? Paling mikirnya gitu. Ke dokter aja, ke dokter. Tapi kalau ibu-ibu enggak, aduh, kalau bisa jangan anak saya yang sakit. Saya aja yang sakit. Nah, ibu ini sehari-hari ada di rumah. Suaminya keluar. Hidupnya mereka susah, miskin. Dan dia berpikir begini, sekarang aja hidup susah, apalagi nanti. Tambah susah. Kasihan anak saya. Sekarang aja udah menderita. Nanti tambah menderita. Kalau itu saya ambil putusan. Akhirnya aja hidup anak saya. Dibunuh anaknya. Dimandiin dulu. Pakai baju yang ini. Bagus. Tempat tidur. Pakai bantal. Mati. 2 anak mati. Anak kandung. Bukan anak-anakan. Tapi anak kandung. Mati. Itu di Bandung ini. Di Malang ada lagi kejadian. Seorang ibu bunuh 2 anaknya. Udah sama ini ya. 2. Setelah meninggal anaknya, si ibu ikut bunuh diri. 3 jadinya. Dan sebelum dia bunuh diri, dia tulis surat kepada suaminya. Dan di ujung surat itu, dia tulis begini. Sampai bertemu di surga. Kita mau tanya, surga yang mana mau nerima? Ibu membunuh 2 anaknya, setelah itu dia bunuh diri. Surga yang mana mau nerima orang seperti itu? Jadi jangan lihat, oh ini nih, mati adalah keuntungan. Udah, mati aja deh. Lihat, diawali dengan kalimat apa? Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Itu dulu yang utamanya. Dan hidup bagi Kristus, seandainya mati pun karena Kristus, itu keuntungan. Itu benar. Jangan diambil sepotong. Mati adalah keuntungan. Ayo mati aja yuk. Salah. Hidup adalah Kristus. Kehidupan kita ini berasal dari Kristus. Dipakai untuk apa? Untuk Kristus. Jadi jangan waktu kita dari pagi, siang, sore, malam, kembali pagi, siang, sore, malam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hanya dipakai untuk apa? Untuk diri sendiri. Salah. Kalau itu yang terjadi, kita sibuk dengan kepentingan kita. Padahal firman Tuhan bilang hidup adalah Kristus. Hidup kita ini adalah milik Kristus, saudara. Karena itu hidup kita harus dipakai untuk kepentingan Yesus.
bukan untuk kepentingan kita saja. Kerjakan kepentingan kita. Ya, betul. Dengan kerja kita dapat gaji, dapat menikmati hidup. Betul. Tapi kalau hanya itu yang ada di dalam pikiran kita, maka dalam kerja kita bisa sikut orang asal saya naik jabatan. Betul atau betul? Tapi kalau kita menyadari hidup adalah Kristus, bekerja pun tidak hanya cari uang, dapat gaji, tapi bekerja untuk Kristus. Maka dalam bekerja, saya harus memuliakan nama. Sering kan ada kejadian namanya nama Alkitab, katakanlah Yunus. Seorang karyawan namanya Yunus. Nggak cukup hanya Yunus, di belakangnya Timotius. Diambil kata Timotius. Udah 2 ini nama Alkitabnya. Kalau buka dasi, nampak lagi kalung salibnya. Tuh, sudah namanya Yunus dari perjanjian lama, Timotius dari perjanjian baru, tambah lagi salib. Kurang Kristen apa coba? Tapi datang kerja telat. Disuruh kerjakan kerjaan, leleh. Dipanggil, kenapa? Ngeles. Kerja nggak dia? Kerja. Kerja. Tiap bulan dapat gaji nggak? Dapat. Tapi orang bilang apa? Apa itu? Katanya orang Kristen. Namanya Yunus plus Timotius. Pakai salib. Kalau ngomong haleluya, puji Tuhan. Tuh, kita tunggu aja. Ayo, betul. Apa? Telat lagi. Datangnya telat lagi. Udah telat, masih santai. Tuh, gimana karyawan? Nggak ada prestasi. Orang lain udah selesai mengerjakan, dia belum ngerjain. Dia kerjain, belum selesai. Belum selesai, cengengesan lagi. Aduh, komplit lah. Hidup kita untuk Tuhan. Bekerja pun untuk Tuhan. Enggak semua orang bisa khotbah, saudara. Enggak semua orang bisa khotbah. Jangankan suruh khotbah. Suruh kesaksian aja, jangan saya. Saya nggak bisa bersaksi. Kenapa? Nggak bisa ngomong. Itu ngomong itu. Ya bukan gitu maksudnya. Tuh. Pokoknya khotbah nggak bisa, saksi nggak bisa. Oke lah, yang paling gampang aja. Doa aja yuk. Aduh, jangan saya. Saya nggak bisa doa. Kamu bisanya apa? Makan. Kalau makan bisa. Ya, jangan. Hidup ini adalah Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk kita bekerja, harus untuk Kristus. Memuliakan nama Tuhan. Kalau itu kita lakukan, ngerti makna hidup, nggak ada orang yang bosan hidup. Selama hidup kita di tangan Tuhan, diatur oleh Tuhan, maka jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah takut. Ketakutan itu akan muncul kalau kita hanya berpikir sendiri, bekerja sendiri, apa-apa sendiri. Salah. Sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan. Maka lihat nanti hasilnya berbeda dengan sebelumnya. Ya. Orang yang mengerti makna hidupnya tidak akan pernah mengalami bosan hidup. Hidup itu betul-betul berharga. Oh, mari kita lihat Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Hanya orang yang tidak mengerti makna hidup, tidak mengerti arti hidup, itu akan bosan hidup. Matius 10 ayat 31. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, tidak ada yang melebihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk menebus gajah. Itu binatang paling besar. Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk menebus kancil. Binatang yang paling cerdik. Enggak. Tapi Yesus mati untuk siapa? Saudara. Itu saya.
Kita manusia. Dan kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita berharga di mata Tuhan dan kita tahu itu, mungkinkah hidup kita ditelantarkan oleh Tuhan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkinkah hidup kita dibiarkan oleh Tuhan? Tidak dipedulikan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Selama dalam penyertaan Tuhan, maka hidup kita aman, terkendali, nyaman, enak. Jadi, orang yang tidak mengerti makna hidup menyebabkan dia bosan hidup. Yang ketiga, kenapa orang bisa bosan hidup? Yang pertama tadi apa, saudara? Orang bosan hidup karena ketakutan. Nah, ini juga sudah disebutkan kan, jangan takut. Takut pasti bikin bosan hidup. Nggak nyaman hidup ini dalam ketakutan. Yang kedua, tidak mengerti makna hidup, arti hidup. Itu akan buat kita bosan hidup. Nah, yang ketiga, orang bosan hidup karena kurang atau tidak bersyukur. Udah punya ini, tetap nggak disyukuri. Pengennya yang itu. Dapat yang itu, tetap nggak bersyukur. Karena sekarang keinginannya udah pindah lagi. Pengen yang itu. Sederhananya begini, saudara. Ketika gaji kita 5 juta, ya, ketika gaji kita 5 juta, kita tahu beli makanan, makanan apa, beli barang, baju yang bagaimana, harga berapa, beli sepatu, apapun yang kita beli, semua kita tahu. Karena kita tahu gaji kita berapa? 5 juta. Begitu gaji kita naik 2 kali lipat, 10 juta. Udah 2 kali lipat nih. Cukup nggak yang 10 juta itu? Kok habis-habis ini 10 juta ini? Kok habis-habis? Begitu? Yang ada, nggak cukup. Kenapa? Waktu 5 juta kita beli sepatu yang harga sekian. Beli baju harga sekian. Udah dapat 10 juta, dibeli baju yang bagaimana? Udah naik. Naiknya nggak kira-kira lagi. Bukan 2 kali lipat, lebih. Akibatnya hitung-hitung. Loh, baru tanggal 20, 10 jutanya udah habis. Ini hidup 10 hari lagi. Ini gimana ini? Loh, kok bisa gitu? Coba cek-cek. Oh iya, kemarin beli sepatu, beli baju, makan. Biasanya di warteg. Sekarang di mana? Restoran, di kafe. Tekor. Oke lah, 10 juta kurang ya. Iya. Dari 5 juta naik ke 10 juta. Sekarang 10 juta kurang. Iya. Jadi cukupnya berapa? 15 lah. Oke, 20 juta. Naik lagi 2 kali lipat. Begitu dapat 20 juta. Belum akhir bulan. Lebih atau cukup? Atau kurang? Kurang lagi. Kenapa? Itu. Orang nggak pernah bersyukur, nggak pernah puas. Berapapun dia dapat, naik 100 juta pun, yang dia inginkan sudah lebih lagi dari itu. Orang akan bosan hidup kalau dia nggak bersyukur. Tapi sebaliknya orang akan semangat hidup kalau dia selalu bersyukur. Kita tahu ya ada 3 penyebab kenapa orang bisa bosan hidup. Cek, mudah-mudahan tidak terjadi pada saudara. Satu, orang yang takut. Takut ini, takut itu, segala macam takut. Itu kan bosan hidup. Karena nggak nyaman hidup. Yang kedua apa tadi? Tidak mengerti makna hidup. Dia nggak tahu hidup ini sama aja hidup dengan mati. Salah. Akhirnya hidup ini toh sama aja. Nanti masuk surga. Salah. Selamat tinggal sampai bertemu di surga. Surga yang mana? Pahami hidup kita ini. Hidup adalah Kristus. Kalau mati pun harus mati untuk Kristus. Bukan mati konyol. Ada orang pernah bilang begini. Saya udah ditakdirkan nggak akan mati di motor. Enggak. Jadi gimana? Iya, ngebut. Kenapa? Saya udah ditakdirkan matinya nggak di motor. Emang kamu nentuin matinya di mana dan bagaimana? Kalau kamu ngebut terus, satu ketika mati nggak? Itu kan tinggal tunggu waktu cepat atau lambat kan? Sama begini saudara. Ada kan orang-orang yang suka menantang kan? Menantang dalam arti begini. Dia naik gedung tanpa pengaman.
Akhirnya ditangkap polisi. Ada kan? Yang siapa itu yang terkenal itu ya? Naik manjat tanpa pengaman. Hebat nggak? Hebat. Pertama nggak semua orang berani gitu kan? Hebatnya lagi apa? Selamat lagi gitu kan? Hebat. Satu ketika jatuh nggak? Jatuh. Ada orang kan di atas gedung jalan. Yang nontonnya aja udah mau copot jantung. Yang nonton loh. Ini nonton. Kalau lihat langsung lebih ngeri lagi kan? Ini nonton aja. Kita udah copot jantung. Ya santai-santai aja. Kayak nonton gitu kan? Ada, lihat aja di YouTube lah. Video-video begitu. Apa yang terjadi? Jatuh. Hargai hidup ini. Ya, orang tidak menghargai hidup, tidak mengerti makna hidup, akan bosan hidup. Jangan sampai terjadi begitu. Dan yang ketiga, penyebabnya adalah kurang bersyukur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh, satu lagi. Ada satu lagi. Kenapa orang bosan hidup? Penyebabnya adalah kurang doa dan kurang baca Alkitab. Intinya, kurang dekat sama Tuhan. Tahun 2024, CMC Cabai Rawit mencanangkan hidup yang lebih intim dengan Tuhan. Tahun 2024 ini saya mengajak seluruh jemaat, saya dorong seluruh jemaat hidup lebih intim dengan Tuhan. Orang hidupnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan lewat apa? Baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Ingat, baca Alkitab artinya kita izinkan Tuhan bicara pada kita. Berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Harus dilakukan dua hal. Jangan kita ngomong terus berdoa, Tuhan ini, Tuhan itu, segala macam. Dan ujung-ujungnya paling banyak doa itu didominasi oleh permintaan. Minta ini, minta itu, minta aja. Itu doa. Padahal doa itu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan bicara sama kita. Berdoa, kita bicara sama Tuhan. Lakukan dua hal itu. Orang yang tidak melakukan ini, percayalah, bosan hidup. Nah, sekarang solusi. Bagaimana agar kita tidak mengalami bosan hidup. Mazmur 73, ayat 28. Mazmur 73, ayat 28. Bagaimana mengatasi supaya kita jangan sampai mengalami, apalagi ngomong juga jangan. Aku udah bosan hidup, jangan. Bagaimana caranya agar kita tidak sampai ke posisi itu, tidak mengalami hal seperti itu? Yang pertama adalah Mazmur 73 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Kuncinya, agar kita tidak mengalami bosan hidup. Apa saudara? Dekat dengan Tuhan. Bosan dengar itu lagi. Bodoh amat. Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan, nggak akan pernah dengar, nggak pernah akan bilang bosan. Kemarin Pak Jokowi ke Bandung kan? Lewat kantor kami. Ya. Saudara pernah salaman dengan Pak Jokowi? Belum. Mau salaman dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi lewat aja rasanya, aduh ini baru pertama kali saya lihat secara langsung, hanya berjarak berapa? 2-3 meter. Rasanya udah gimana? Saudara mau tahu rasanya? Nanti saya bagi videonya tuh, lihat. Bu Hana kelihatan di video itu ya. Gimana? Saya bisa bayangkan, saya nggak di situ saudara. Tapi saya kalau di situ, apa yang saya harus bisa tebak nggak? Kalau saya di situ, itu lewat ya kan, depan kantor. Dia buka ininya, kacanya. Kelihatan tuh wajah Pak Jokowi. Kalau saudara saat itu ada di situ, saudara ngapain?
Oh, ini mobil lagi lewat nih. Ya. Saudara ngapain? Gini aja. Hah? Teriak-teriak. Bilang apa? Bilang. Wah, gitu. Saya rasa juga kalau saya ada di situ, saya nggak akan diam-diam tuh. Cuek aja. Lalu siapa sih? Enggak. Saya pasti akan cari perhatian dari Pak Jokowi. Dengan cara apa? Apa aja yang saya bisa lakukan? Tangan saya, wajah saya, dan satu lagi apa? Suara saya. Supaya didengar oleh Pak Jokowi. Dia akan lihat, si Yunus, dia nggak kenal saya. Pokoknya ada rakyatku gitu ya. Nah, saya kan Pak Jokowi gitu ya. Nah, terus cukup hanya itu aja? Rasanya enggak. Saya kemarin lihat video itu, langsung saya mikir gitu ya. Kalau saya ada di situ saat itu, apa yang saya akan lakukan? Saya akan bilang, Pak Jokowi, salaman Pak. Dengan harapan siapa tahu berhenti. Dia turun. Kalau itu yang terjadi, dihampiri saya dan salaman. Rasanya gimana? Senang ya? Kejadian hanya sekian detik, tapi ingatannya seumur hidup. Betul? Oke, itu kejadian sekian detik. Terus, berangkat, ajudan bilang, datang ke saya. Namanya siapa Pak? Yunus. Tadi Bapak kasih pesan. Besok Bapak ditunggu ya di istana. Gimana? Hampir pingsan. Ah, benar Pak? Serius? Nggak ngeprank? Iya. Bapak besok ditunggu di istana. Ketemu dengan Pak Jokowi. Gimana? Gak usah lah Pak. Malas lah. Udah bosan lah ketemu Pak Jokowi lagi, ketemu Pak Jokowi lagi. Saya kan gitu. Dekat sama Tuhan nggak pernah dengar kata bosan. Pak Yunus gitu lagi, dekat Tuhan itu lagi, khotbahnya itu lagi. Saya nggak akan pernah bosan. Sampai kita betul-betul dekat sama Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan nggak ada kata bosan hidup. Satu, ya dekat dengan Tuhan itu solusinya. Kalau nggak mau bosan hidup, hidup ini bergairah, hidup ini semangat, dekat sama Tuhan. Yang kedua, Amsal 23. Amsal 23, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami bosan hidup. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan. Masih ada harap. Iman, harap, dan kasih. Manusia, siapapun dia, butuh pengharapan, saudara. Butuh pengharapan. Dan selama harapan itu sudah tidak ada, harapan sama dengan asa. Putus harapan sama dengan putus asa. Orang yang tidak punya harapan, tidak punya asa. Orang yang putus harapan atau putus asa, pengennya apa? Mati. Udah nggak ada lagi arti hidup ini. Untuk apa? Udah nggak ada harapan lagi. Untuk apa? Pikirannya hanya mati. Matinya nggak datang-datang, mati sendiri. Namanya bunuh diri. Masuknya ke surga. Tar dulu, maksudnya ke surga. Enak aja. Bunuh diri. Terus nentuin sendiri. Surga, surga. Surga yang mana? Masih ada harap. Tahun ini bulan Juni saya umur 62. Masih muda nggak? Ya, masih muda dibanding umur 95. Ya, kemarin saya ke Cipanas, dia bilang mertua saya kemarin baru ulang tahun. Oh,
Usianya berapa? 95. Nggak pakai tongkat, nggak pakai kacamata, sehat. Dikasih lihat foto sama videonya. Lincah. Ini Nelly, enek lincah. Ya, nggak reot. Kalau saya dibandingkan dengan dia, saya muda nggak? Masih muda. Dibanding Yosef, ya saya tua, 62. Kira-kira saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang usia saya 62 tahun? Kalau di pegawai negeri sudah pensiun ya? Sudah pensiun. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh saya? Kalau saya nggak dekat sama Tuhan, saudara. Kedua, saya merasa nggak ada harapan. Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Nah, Pak Inus kan gembala. Ya, gembala. Tapi ya jalani aja lah. Minggu ke minggu cuma begitu aja lah. Jumlahnya juga segitu-gitu aja. Nggak nambah-nambah. Nggak seperti orang dong. Gedungnya. Sekali buka ibadah baru, langsung ratusan yang datang. Ini udah 2 tahun begitu-gitu aja. Nggak ada harapan. Terus apa? Pak Inus kan advokat. Iya, advokat juga bukan advokat seperti si Hotman, seperti si Ruhut. Satu kali datang kasus, miliaran. Enggak. Kalau saya hidup usia 62 tahun, tidak punya harapan. Jangan-jangan saya akan masuk dalam kelompok pesan hidup. Ayo, sekali lagi saya bilang pada saudara, hati-hati. Kalau kita hidupnya selalu takut, nggak ngerti arti hidup, nggak dekat sama Tuhan, nggak bersyukur, nggak peduli saudara orang Kristen tiap minggu ibadah. Nabi aja bisa bosan hidup. Waspadalah, waspada. Dekatlah dengan Tuhan dan miliki harapan. Saya berdoa, Tuhan, tahun 2024, saya berharap, saya berdoa. Apa? Kaya. Boleh nggak minta kaya kepada Tuhan? Boleh. Yang penting, satu, untuk apa kekayaan itu kan gitu. Tuhan, berikan aku kekayaan agar aku bisa foya, foya. Tuhan bilang, ya. Tapi kalau saya bilang, Tuhan, berikan aku kekayaan, uang, untuk kupakai melayani Tuhan. Kira-kira Tuhan dengar kita gimana? Tunggu ya, waktunya. Siap Tuhan. Saya sudah merancang beberapa kegiatan, saudara. Salah satu kendalanya atau kendala terbesarnya apa? Hepeng, doku, duit. Ada yang bilang kan, dan saya dari dulu setuju, sangat setuju, saya pendukung uang bukan segala-galanya. Saudara juga pernah dengar gitu? Dan setuju? Pendukung? Saya pendukung. Garis depan. Uang bukan segala-galanya. Itu saya begitu. Tapi ditambah dengan kalimat segala-galanya perlu. Maaf, kencing aja perlu nggak? Bayar. Apa yang gratis? Kencing aja bayar. Ya. Sekarang di SPBU itu sebenarnya udah gratis. Sama Menteri Negara BUMN sudah dilarang. Seluruh SPBU gratis. Oh, udah nggak ada lagi kenceleng-kenceleng, nggak ada lagi yang jaga, gratis. Ya, sekarang balik lagi. Kencelengnya muncul, yang jaganya muncul. Janganlah kencing kalau nggak bawa uang 2.000. Kencing aja bayar. Minum, bayar nggak? Bayar. Es teh kemarin berapa? 7.000. Es teh doang, 7.000. Es tawar, 5.000. Bayar. Apa yang gratis? Semuanya butuh uang. Pelayanan butuh uang? Butuh.
Foya-foya butuh uang, apalagi. Tapi kalau hidup kita untuk foya-foya, Tuhan bilang, no, no. Aku ciptakan engkau bukan hidup untuk foya-foya. Tapi aku ciptakan engkau untuk menyenangkan hati. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan, 2024 saya pengen kaya. Saya pengen punya uang, banyak uang. Untuk apa? Aku mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Boleh? Jangan bilang boleh aja. Dukung dong. Doakan dong. Gitu ya. Doakan. Kalau saya boleh berdoa seperti itu. Saudara boleh nggak berdoa juga seperti itu? Boleh. Hidup adalah Kristus. Apapun yang kulakukan demi Kristus, kemuliaan namanya. Butuh uang, minta. Salah saya selama ini saya nggak pernah minta kepada Tuhan kan, karena selalu patokannya apa? Uang bukan segala-galanya. Enak aja, enak ngomongnya sih. Tapi begitu ngerasain, punya uang nggak? Enggak. Nah, baru ngerasa uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Uang tidak menentukan kebahagiaan. Betul. Tapi kalau nggak punya uang, ya nggak bahagia. Ya, oke. Punya harapan. Ya, saya lagi berdoa. Tuhan, aku nggak tahu bagaimana caramu. Dan aku nggak mau ngatur Tuhan. Begini Tuhan, begitu Tuhan. Kirimkan lewat orang. Jangan atur Tuhan lah. Ya, jangan atur Tuhan. Pakai kata suka-sukanya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengirimkan berkatnya itu urusan Tuhan. Urusan saya hanya berdoa. Tuhan suruh ke kanan, saya ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, saya ke kiri. Jangan, kesini ya Tuhan ya. Belum dijawab. Kesini ya Tuhan ya. Nggak dijawab. Ya udah, kesini aja deh. Jangan. Tunggu apa yang Tuhan suruh. Maka hasilnya luar biasa. Orang yang punya harapan, itu pasti tidak pernah bosan hidup. Hidupnya akan bergairah terus. Hidupnya akan semangat terus. Dan yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Supaya hidup kita tidak bosan. Ini dia solusinya. Tidak bosan hidup. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya ngapain? Mengucap syukur juga kepada Allah. Ya, sampai situ aja. Tidak putus-putusnya ngapain? Bersyukur. Apa solusinya supaya tidak bosan hidup? Bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Punya 1.000, bersyukur. Tuhan kasih 5.000, bersyukur. Punya sepeda, bersyukur. Tuhan kasih motor, bersyukur. Tuhan kasih mobil, bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih, disyukuri dan dinikmati. Mari hari Sabtu ada pertemuan di Pradi. Saya diundang. Di undangan disebut minta pengarahan dari saya. Jadi saya hormati undangannya dan saya hadir. Saya datang naik apa saudara? Saya punya mobil, saya punya motor. Pertemuan Pradi, Persatuan Advokat Indonesia. Saya punya mobil, saya punya motor. Pertanyaan saya, coba tebak, saya datang ke sana naik apa? Kemungkinan besar orang yang bilang pakai mobil dong, gitu. Pertemuan Pradi, advokat, ya kan? Prestisius, gengsi. Enggak tuh, saya ke sana naik motor. Gengsi dong, emangnya gengsi bisa mendongkrak prestasi? Emangnya gengsi itu bisa mendongkrak pendapatan? Iya, mungkin sementara orang bilang begitu. Hotman Paris kan penganut, kita harus tampil. Wah, supaya klien percaya sama kita. Ya silakan. Tapi yang paling penting, klien percaya sama saya, karena dia tahu saya jujur, saya bertanggung jawab.
saya punya kemampuan. Itu yang penting. Bukan karena mobil apa yang saya pakai, atau, Pak Ines kok pakai motor? Mengucap syukur. Apa yang ada, itu aja pakai. Mana hari Sabtu kok jalanan macet? Ada Pak Jokowi, macet. Tetap ngotot, demi gengsi pakai mobil. Ya nikmati kemacetan itu. Saya pakai motor, sat. Bukan kampanye ya. Bisa nyelip sana, bisa nyelip sini. Kenapa harus gengsi? Bersyukur. Jangan bilang, Tuhan kenapa aku hanya punya motor, sementara orang punya mobil. Udah punya mobil, kenapa mobilnya cuma tahun sekian, bukan tahun segitu? Udah dapat tahun yang baru, tapi kenapa tipenya yang ini? Pokoknya ini kurang terus, lama-lama kurang ajar gitu ya. Kurang melulu, kan kurang ajar itu saudara. Yuk mengucap syukur senantiasa. Dan satu lagi, bagaimana supaya kita nggak bosan hidup? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Rahasia supaya kita nggak bosan hidup. Hidup kita selalu semangat, hidup kita selalu bergairah. Roma 12 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah. Oke. Solusi yang keempat. Ya, saudara. Satu pertama tadi solusinya adalah harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, punya harapan. Ketiga, mengucap syukur selalu. Yang keempat, kita udah baca. Ambil kesimpulannya. Apa rahasia agar kita tidak bosan hidup? Tapi kebalikannya, kita akan semangat hidup, bergairah dalam hidup. Apa kesimpulannya saudara yang keempat? Layanilah Tuhan. Luar biasa ya. Ternyata hidup bisa bergairah, hidup bisa semangat kalau melayani Tuhan. Sementara banyak orang yang selalu punya alasan kan kalau diajak melayani Tuhan kan. Inilah, itulah, nggak bisa lah, nggak itulah, nggak mau lah. Rumah jauh lah, nggak ada kendaraan lah. Macam-macam. Ayo dong melayani Tuhan, nggak bisa lah. Hari ini rahasia hidup kita bergairah. Tidak bosan hidup, tapi semangat hidup. Apa? Layanilah. Saya paling suka lagu Kesukaan Melayani. Di bagian akhirnya kata-katanya begini. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Enggak percuma. Enggak percuma. Saya lihat ya, koko saya. Nggak selesai itu kuliahnya itu. Nggak selesai kuliahnya. Apa dia bodoh? Enggak tuh. Dia bisa dulu diterima di Unpad. Emang yang bisa masuk Unpad bodoh? Pintar bisa masuk Unpad dia. DO dari Unpad. Pindah kemana? Parahyangan. Emang gampang masuk Parahyangan? Saya aja kalau tanya, Pak Ines lulusan mana? Parahyangan. Oh beda. Yosua, lulusan mana? Cukup pelan, tapi dia langsung. Nggak perlu. ITB, nggak perlu. Oh ITB, oh nggak perlu. Lulusan mana? ITB. ITB. Itu koko saya masuk Unpad. DO. Pindah masuk Parahyangan. Hanya sampai SMHK, Sarjana Muda Hukum, nggak sampai Sarjana Hukum. Apa dia bodoh? Tidak. Tapi apa?
sibuk melayani Tuhan. Sibuk melayani Tuhan. Kadang dia tidurnya di gereja. Itu saya lihat, itu saya saksikan. Dan saya mengatakan dalam hati saya, Tuhan, aku siap. Saya kuliah di Parahyangan, ya, aku siap. Tidak jadi sarjana pun gak apa-apa. Bukan karena aku bodoh, tapi kalau karena sibuk melayani Tuhan, enggak jadi sarjana pun, aku nggak apa-apa. Tuhan dengar kan? Enggak. Sarjana, dulu saya jadi sarjana. Tapi itulah saya tahu melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena itu saudara, jangan ada lagi alasan ya kalau ditanya, diminta untuk melayani Tuhan. Nggak bisa, nggak ini, nggak itu. Hidup kita akan bergairah kalau kita melayani Tuhan. Amin. 4 hal ya. Pertama, harus dekat dengan Tuhan. Itu tidak akan membuat kita bosan hidup. Yang kedua, miliki harapan. Selalu ada harapan. Di dalam kesulitan, ada harapan. Di jalan buntu sekalipun, ada harapan. Maka saya ciptakan dulu lagu, Bila Semua Jalan Telah Buntu. Tuh, bila semua jalan sudah buntu, tetap masih ada apa? Harapan. Semangat terus. Yang ketiga apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan yang terakhir, layani Tuhan. 4 cara agar kita hidupnya selalu bergairah. Selalu semangat. Jangankan kita. Orang lain yang lihat kita yang hidupnya semangat. Dia gimana? Ikut semangat. Ya, aduh dia bilang, untung saya kenal kamu ya. Kenapa? Saya udah malas sebenarnya hidup ya. Bisa lihat kamu senyum aja. Saya tahu kamu bukan konglomerat, tapi kamu selalu senyum aja. Tapi yang saya tahu itu pakai mobil ini, mobil itu, baut, gitu ya. Hidupnya susah aja kelihatannya. Apa ini diginiin. Tapi kamu belum punya Alphard, ya. Tapi hidup kamu saya lihat, aduh, makasih Sep. Saya jadi ikut ke ini. Tuh hidup kita yang bergairah aja bikin orang jadi ikut semangat. Ayo. Miliki semangat hidup, bukan bosan hidup. Ayo kita